Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Hanya kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Hanya kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami mau merenungkan firman-Mu, urapi semua yang kami kerjakan ketika kami memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan dengan doa maupun merenungkan firman-Mu. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan kami muliakan, maka kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu, jikalau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman seiman yang kami ingin menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, dan nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan juga doa malam seringkali ditujukan juga untuk mencermati keadaan zaman. Dan kalau ada sesuatu yang viral atau menggegerkan atau menjadi pertanyaan banyak orang, biasanya kita mencermatinya dari sisi firman Tuhan supaya hidup kita sebagai orang beriman Kristiani tidak bersalah di hadapan Tuhan, tetapi semakin berkenan kepada Tuhan walaupun menghadapi zaman yang banyak berubah. Nah, malam hari ini saya masih ingin melanjutkan mengajak saudara mencermati firman Tuhan dalam kaitannya dengan Roh Kudus, masih dalam rangka berdekatan dengan peringatan pencurahan Roh Kudus, saudara. Dan judul renungan malam hari ini adalah bagaimana bisa berbahasa roh, bagian yang ke-7. Jadi bagi yang mengikuti sekarang ini, saya persilahkan untuk membuka judul-judul yang sama
bagaimana bisa berbahasa roh, bagian 1 sampai 6 Saudara. Sudah kita lalui di beberapa doa malam yang lalu, dan sekarang bagian yang ke-7, terutama malam hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara mencermati bahwa ada pendapat atau bahkan mungkin perasaan dari beberapa orang yang sudah bisa berbahasa roh itu adalah menjadi orang Kristen tingkat yang lebih tinggi atau memiliki derajat yang lebih tinggi atau kelas level yang lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, ini yang akan kita renungkan, hanya ini dulu saja, jadi sedikit demi sedikit memang ini ya. Nah, mari kita baca dulu 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 3 dulu kita baca. Firman Tuhan berkata, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Nah, sampai di situ dulu pembacaan saya, saudara-saudara. Sampai sekarang ini saya masih mendengar ada ungkapan saudara yang menyatakan bahwa wah, kalau bisa berbahasa roh itu berarti sudah tingkatan imannya lebih tinggi dari yang lain. Nah, ini perlu kita luruskan sekarang ini, saudara-saudara. Saya dulu juga berpikiran demikian, seperti saya sampaikan bahwa mengenai karunia roh yang disebutkan di 1 Korintus pasal 12, yaitu 9 karunia itu, ya, itu ada kalangan yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Yang tidak bisa menerima menurut saya ya enggak apa-apa. Ya, karena menafsirkan Alkitab itu bisa berbeda-beda, diserahkan kepada penafsiran masing-masing, gitu ya. Dan pesan saya hanya kalau yang tidak bisa menerima karunia-karunia roh, mestinya juga sudah bisa bersikap cukup bijak dan hati-hati, karena bersinggungan dengan Roh Kudus itu kalau sampai menghujat Roh Kudus, dosanya tidak bisa diampuni. Nah, itu yang sudah kita bahas di beberapa seri yang lalu. Nah, kemudian kalangan yang bisa menerima itu bahkan ada yang merasa yang sudah diberi karunia bahasa roh, lalu berbahasa roh, lalu merasa bahwa dirinya menjadi orang Kristiani yang tingkatannya lebih tinggi begitu, yang derajatnya atau ya segala sesuatunya lebih tinggi dari yang lain. Nah, apakah itu betul? Saudara, tadi yang kita baca, firman Tuhan tadi memberikan instruksi, kalau itu betul, itu memberikan instruksi, ya. Nah, jadi betul memberikan instruksi bahwa umat beriman itu menurut 1 Korintus pasal 14 ayat 1, supaya mengusahakan memperoleh karunia-karunia roh. Ya. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Itu artinya kan kita diperintahkan untuk berusaha. Nah, kalau yang namanya berusaha itu tidak berdiam diri. Nah, itulah. Jadi memang karunia roh itu tidak bisa untuk dilatih atau diajarkan begitu. Ini sudah kita renungkan juga. Jadi kalau karunia bahasa roh terus dilatih sedikit demi sedikit itu enggak begitu. Itu bukan karunia namanya. Karunia itu diberikan Tuhan sesuai dengan kasih karunia Tuhan atau sesuai dengan kehendak Tuhan, kemurahan Tuhan. Seperti itu. Dan tidak bisa dipelajari. Namanya saja karunia kok gitu. Dan kalau kita merenungkan maka semua karunia roh ini berhubungan dengan kemampuan. Nah, hanya saya ingin mempersempit dulu untuk saat ini. Kalau yang sudah diberi karunia roh itu, apakah itu menunjukkan tingkatan yang lebih tinggi dari kekristenan? Nah, dalam ayat-ayat yang kita gumuli beberapa saat ini di 1 Korintus khususnya dari pasal 12 sampai 14, itu tidak ada yang menyatakan demikian. Yang dinyatakan supaya umat beriman berusaha memperoleh karunia roh itu. Kalau sudah memperoleh, nah itu sekali lagi ini juga sudah kita gumulkan,
Maka karunia-karunia roh itu dipergunakan untuk kepentingan bersama dan untuk membangun jemaat. Jadi bukan untuk yang lain, ya, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri atau untuk meningkatkan derajat keimanan seseorang, begitu. Tidak ada pernyataan mengenai hal itu. Sehingga sebaiknya kita juga memiliki prinsip yang demikian, ya. Nah, kalau kemungkinan kemampuannya berbeda dengan yang lain, mungkin, ya toh, karena karunia roh itu disebutkan 9, salah satunya adalah karunia kesembuhan. Jadi memang ada orang-orang yang dikenal kalau mendoakan orang lain, orang sakit itu terutama, itu banyak sembuh, saudara. Seperti kita membaca kisah hidupnya Smith Wigglesworth, penginjil Inggris yang buku-bukunya banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sekarang ini juga, itu pernah berdoa menghidupkan orang mati, dan bukan hanya sekali tapi 14 kali, saudara. Kisah hidupnya seperti itu, dan dia banyak dipakai Tuhan untuk mendoakan orang sehingga orang sakitnya diusir dan orangnya menjadi sembuh. Nah, itu karunia kesembuhan. Nah, kalau itu yang dimaksud, jadi orang yang memiliki karunia Roh Kudus itu kemampuannya berbeda dengan orang lain, ya. Tapi kan kemampuan berbeda itu anugerah, itu karunia, tidak ditujukan untuk menaikkan level seseorang. Nah, kalau orang lain menjadi lebih respect kepada orang yang bersangkutan, boleh-boleh saja. Tetapi harus dijauhkan diri dari kesombongan. Karena sekarang ini ada indikasi orang kalau sudah bisa berbahasa roh atau dikaruniai bahasa roh begitu, lalu merasa tinggi hati dan merasa lebih tinggi dari orang Kristiani yang lain. Itu bukan begitu, ya. Jadi semua karunia roh, bukan hanya bahasa roh, ya. 9 karunia itu tujuannya ditujukan kepada umat beriman adalah untuk kepentingan bersama dan untuk membangun jemaat. Bahkan khusus untuk karunia bahasa roh yang dikatakan bahwa karunia bahasa roh itu juga untuk membangun diri sendiri. Membangun diri sendiri, tapi pada akhirnya juga ditujukan untuk membangun jemaat, saudara. Kan begitu. Karena setiap orang Kristiani tidak bisa terpisah dari tubuh Kristus. Semestinya dia terhisap di dalam sebuah jemaat lokal. Harus seperti itu. Banyak orang yang tidak terhisap dalam jemaat lokal atau yang membuat dirinya menyendiri begitu, tetapi tidak bertumbuh. Sudah toh, saya yakin pertumbuhannya berbeda dengan yang bertumbuh di jemaat lokal yang ada, saudara. Ya. Nah, makanya kalau orang memiliki karunia bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri seperti yang banyak dilakukan banyak orang. Kadang-kadang orang merasa kesesakan tertentu, dan oleh firman Tuhan dikatakan ada kalanya kamu dalam surat Roma tidak tahu bagaimana harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Nah, saya memiliki pengertian bagaimana Roh berdoa untuk kita. Apakah Roh berdoa untuk kita yang dikatakan di surat Roma itu, ya kita tidak usah berdoa, mengandalkan aja, Roh kan sudah berdoa untuk kita, seperti itu. Kalau menurut saya kok tidak begitu. Menurut saya kalau kita tidak tahu bagaimana berdoa, lalu orang yang sudah diberi karunia bahasa roh berdoa dengan bahasa roh, kalau orang berdoa dengan bahasa roh itu dia tidak mengerti bahasanya loh, saudara. Karena firman Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, bahasa roh itu, ya, tidak ada. Firman Tuhan menyatakan bisanya hanya menafsirkan. Kalau menafsirkan itu kan bukan menerjemahkan, seperti itu. Makanya kalau ada yang punya anggapan bahwa orang yang berbahasa roh itu mesti mengerti apa yang diucapkan itu, kalau menurut saya kok salah. Firman Tuhan tidak mendukung hal itu. Dan pengalaman banyak orang juga seperti itu. Hanya Tuhan, hanya roh yang mengerti bahasanya itu. Tapi bahasa itu bisa ditafsirkan. Kalau itu ada ayatnya. Mari kita menggunakan
dasar pemahaman dari firman Tuhan saja. Nah, itu saudara ya. Nah, kalau orang membangun dirinya sendiri, berdoa seorang diri misalnya, jadi dinyatakan oleh firman Tuhan kan, kalau berdoa dalam bahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh, itu harus diterjemahkan kalau di muka umum. Jadi saya mengambil kesimpulan atau istilah saya, kalau sedang berkata-kata dengan bahasa roh, jangan di muka umum. Firman Tuhan tidak mendukung, kecuali ditafsirkan. Itu saudara ya. Jadi saudara-saudara yang sudah bisa berbahasa roh, bahasa loh, bukan memuji dalam roh loh. Berbeda lagi loh ya. Saya membedakan antara berkata-kata dengan bahasa roh dan memuji serta menyembah dalam roh. Berbeda menurut saya. Nah, ini tafsiran. Orang bisa menafsirkan yang berbeda boleh, tapi saya menafsirkannya begitu. Nah, kalau memuji dan menyembah dengan roh atau memuji dan menyembah dalam roh itu boleh di muka umum, kan tidak dilarang oleh Alkitab. Tapi kalau berkata-kata dalam bahasa roh di muka umum, kalau tidak ditafsirkan bahasanya sia-sia. Firman Tuhan berkata seperti itu. Jadi ya saya mengambil kesimpulan tidak boleh di muka umum berkata-kata dalam bahasa roh dan tidak ditafsirkan seperti itu. Makanya hati-hati para pemimpin pujian, jangan berkata-kata dengan bahasa roh kalau tidak ditafsirkan. Seringkali masih saya dengar sampai sekarang ini, orang yang memuji Tuhan lalu tiba-tiba berkata-kata dalam bahasa roh di depan begitu. Wah, itu sia-sia. Itu menurut firman Tuhan seperti itu. Nah, berbeda kalau ya memang ini masih perlu banyak dijelaskan saudara. Saya sedang tidak membahas mengenai hal ini sekarang ini. Mungkin nanti supaya lebih jelas seperti itu. Mungkin menimbulkan banyak pertanyaan juga, jadi perlu dibahas secara khusus. Hanya sekarang ini fokus kita adalah orang yang sudah memiliki karunia roh itu apakah derajatnya, tingkatannya, levelnya secara kekristenan apakah lebih tinggi dari yang lain? Pengertian saya tidak. Ya. Jadi sekali lagi karunia roh itu diberikan untuk kepentingan bersama dan untuk membangun jemaat, bukan untuk menaikkan level seseorang. Sehingga kita dianjurkan mengusahakan memiliki karunia roh itu, tetapi untuk melayani Tuhan. Nah, begitu. Jadi sekali lagi saya mengulang-ulang ini tidak apa-apa supaya apa yang saya impartasikan sampai kepada Anda yang mengikutinya, bahwa karunia-karunia roh itu saya menggunakan istilah sebagai kelengkapan pelayanan. Karunia-karunia roh itu kelengkapan pelayanan. Ya, jadi orang melayani Tuhan itu bukan hanya dengan akal pikiran atau hal-hal yang tampak saja, tetapi juga dilengkapi oleh Tuhan dengan kemampuan supranatural dengan karunia roh itu. Nah, jadi nilai yang boleh saya ketengahkan malam hari ini adalah umat beriman diperintahkan untuk berusaha memperoleh karunia roh, bukan untuk meningkatkan kelas atau posisi rohani atau level, tetapi untuk kepentingan bersama dalam membangun jemaat. Saya ulangi, umat beriman diperintahkan untuk berusaha memperoleh karunia roh, bukan untuk meningkatkan kelas atau level seseorang secara rohani, tetapi untuk kepentingan bersama dalam membangun jemaat. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara, kita akan berdoa sesuai dengan yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus. Kalau dalam doa malam saya mengajak saudara dan saya setiap hari menaikkan doa Bapa kami, karena ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan ditambah dengan doa Yabes ya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Kami memberitahukan bahwa doa malam dilakukan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Tentu saja temanya berbeda-beda dan juga renungannya berbeda-beda. Saudara bisa mengikutinya secara live streaming pada jam-jam tersebut. Dan juga ada doa pagi, yaitu setiap jam 5 pagi pada hari Senin sampai Sabtu setiap hari. Kecuali hari-hari Minggu dan hari besar Kristiani tidak diadakan. Yang doa pagi temanya berbeda, yang doa pagi sudah banyak yang setia mengikuti, karena belajar seluruh isi kitab suci akan kita selesaikan sampai kitab Wahyu selesai. Nah, terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.